Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun petunjuk Gus, bagaimana caranya untuk berzikir sirul asror dan zikir itu, tapi yang berzikir itu benar-benar ruhani kita, bukan sekedar nafsu dan angan-angan. Sampun ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus tahu dulu pengertian zikir. Apa sih yang dimaksud zikir? Zikir itu bahasa Arab, Pak. Dialih bahasa Indonesia adalah ingat. Secara luwet bahasa. Tapi belum menyentuh pada yang dimaksud zikir. Belum. Secara istilah, zikir adalah kesadaran rohaniamu bahwasanya dirimu iku la haula wala quwata. Kalau sudah menyadari diri kita itu adalah la haula wala quwata, maka ketika saat datangnya haula dengan kuwata terhadap diri kita, iku aslinya illa billah. Iku nek cara hikam disebut zikir hakiki. Cara Al-Qur'anul Qadim sirul asror. Di pos pertama. Meyakini, merasakan bahwasanya apapun yang muncul dari dirinya atau di luar dirinya, rasa dalam diri jenengan, iman dalam diri jenengan, semua itu datangnya hanya dari Allah, titik. Seperti ini tadi, dingin ini, hati jenengan merasakan yang berperan di dalam cuaca itu adalah itu tadi, Sang Yang Maha Suci, zat hidup itu. Anda merasakan kehadiran Allah di dalam dirimu, akhirnya dirimu bisa nyapo-nyapo. Itulah yang dimaksud zikir yang sebenarnya. Kalau ini sudah jenengan asuh, diasah terus, dipraktekkan baik di dalam maupun di luar aktivitas sholat, maka mesti sesuai dengan janji Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 5, ainul basiroh muncul. Anda diletakkan ainul basiroh, apa? Bertemu. Akhirnya ya aku iki Allah. Berarti makhluk yang ngaku Allah, mana sih ngaku wis buyar ini makhluknya, kan mboten saged. Aku makhluk iki kan pun sudah fana toh Pak Bu. Ainul basiro itu bertemu itu, kemakhlukannya sudah fana, wis nggak ada. Fana itu tiada, wis nggak fungsi, sudah nggak fungsi. Secara jasmani masih ada, tapi secara rohani sudah nggak fungsi. Inilah kefungsian Anda sebagai makhluk iku patung. Nah, iki akhirnya sing muncul illa billah. Iku ainul basirah. Loh, berarti sing bertemu bukan roh, bukan. Yang bertemu itu Allah sendiri pada dirinya sendiri. Seperti kau tatkala ngoco ning nggone pengilon, berkaca di kaca, yang kau lihat jelas wajahmu sendiri, bukan melihat bojomu. Nah, loh, aku kok wedok? Mboten mesti. Ya, diri Anda sendiri. Akhirnya hakul basirah. Sodakta imanuka. Kata Allah, imanmu sudah benar. Inilah yang disebut ihsan.
Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kebenaran iman disebut ihsan itu ketika saat kau menyembah seakan-akan kau bisa melihat Allah. Yaitu maksudnya itu sudah benar. Jadi setiap kondisi apapun Pak, ini cara meraktek nih, hati jenengan harus yakin, merasakan, mengimankan yang berperan hanyalah Allah, bukan Allah nama yang kumaksud. Itulah yang kumaksud laisa kamitslihi syai'un. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten dulu derek tanget. Kemanusia kan ten Al-Quran terbagi menjadi 3 golongan. Setunggal al-basar, nomor 3 al-insan, nomor 3 nas. Nyuwun penjelasanipun Gus. Al-Bashar pun digosoi. Bashar, nas, satunya al-insan, insan. Bashar bersifatkan manusia, nas yo manusia, terus insan yo manusia. Beda tulisan, beda nama, tapi maksudnya sama. Ini ada kaitannya dengan gini Pak. Hidup yang ada pada makhluk jenengan manusia, hidup yang ada pada makhluk namanya malaikat, hidup yang ada pada diri makhluk namanya hayawan, hidup yang ada pada diri makhluk jin atau iblis, macam-macam. Ahadiyahkanlah yang seakan-akan Allah itu banyak. Hidup yang ada diri makhluk semuanya itu hidupnya siapa? Kalau secara syariat kita mandang hidup itu sifat. Kalau kita mandang hakikat hidup itu bukan sifat, subjeknya, sang pelakunya, yang dikatakan laisa kamitslihi syai'un itu. Sehingga mengapa di dalam Al-Quran kalau Allah itu ahad memakai bahasa nahnu? Ada yang nahnu Pak, gak hanya ana, bahasanya nahnu. Kalau ana menunjukkan mutakalim, hanya satu. Tapi ada Pak, di dalam ayat itu Al-Quran ketika Allah berkata itu memakai kalimat nahnu. Nahnu itu banyak, kita lah banyak toh. Maksud sih Allah banyak. Wa nahnu aqrabu. Gini Pak, satu sisi hidup itu banyak ya, tapi Anda harus bisa memasukkan ahad di dalam banyak. Bagaimana kita masuk di dalam banyak tapi ahad, nggak ada yang lain? Tentunya
Saya tidak mengupas dari sisi syariah, sisi hakikat. Sebab tujuan kami, tujuan kita untuk menuju ke ahad. Ada perbedaan tiga tadi, basyar, nas, insan. Saya tidak menerjemahkan dari sisi fisik atau ilmu zahirnya, tapi ilmu batinnya. Bagaimana kita bisa mengahadkan dari beberapa banyak? Anda harus melakukan tindakan ahadiyah. Apa ahadiyah itu? Menyatukan banyak hidup. Iya, menyatukan banyak hidup ya. Yes. Ngeten Pak. Kembali pada asli kita, haula wala la haula walaku. Bagaimana Anda bisa berbuat ahadiyah ke ahad? Lawang Anda iku patung. Lah ngoten nggih. Wis enggak sinkron. Bagaimana Anda dikatakan bisa berzikir wong Anda patung? Enggak sinkron. Gini loh Pak maksudnya. Ketika Anda seakan-akan satu sisi melakukan tindakan tahali ke tajalli, ahadiyah ke ahad, nafi ke isbat, itu jangan merasa dirimu yang melakukan. Itu loh maksudnya. Baru sinkron. La haula wala quwata itu masuknya pada diri makhluk, illa billah pada gesang. Baru sinkron. Jadi ketika kita masuk dalam basyar, pada nas, pada insan, sama hidup. Kalau sudah di titik wilayah itu, maka tidak ada perbedaan. La farqo bainahum, nggak ada perbedaan. Ulama kalau sudah masuk di sini nggak ada ulama khilaf, nggak ada. Beda pendapat nggak ada. Ingat, tauhid yang dibawa oleh Nabi dan Rasul mulai Muhammad sampai mendawukur sampai Nabi Adam sama. Yang nggak sama iku syariat. Karena syariat itu menyesuaikan zaman. Contoh saiki zamane Rasulullah dulu, mohon maaf ya, oleh karena nggak ada kendaraan mobil, pesawat, budal hajiku numpak unta, gelunu ya sak teko-teko nih. Nah sekarang zaman kita itu sudah zaman sing modern Pak, ya numpak pesawat. Kalau kita dipaksakan harus seperti Kanjeng Nabi tumpakane kudu unta, nggih ngapunten kang kathah, mungkin Anda belum sampai tutuk nggonis bongko dhisik. Lah iya ta, sudah mati dulu. Mula jangan gampang bid'ah itu, karena Rasulullah pada saat itu nggak memakai hal itu. Kalau begitu, kui pidatus gak usah mik, ya dah, nggak usah mik. Kalau semua kok anggap bid'ah, al bid'atu adzolalah, adzolalatu finnar, neraka. Ya udah Pak, ya jok gembul wong. Wis. Jadi sholat, makan, gak usah nggo sendok amen. Walaupun gak pakai sendok, gak boleh. Jari 5 langsung dipakai, ya telu wae. Telu. Jari 3 ini loh Pak. Itu Rasulullah. Jangan ada celana, gitu. Serba nono. Rumah begitu, jangan bikin genteng ini. Golek, carilah daun kurma.
Nggih mohon maaf yo ojo kelincipen lah. Bila mana ngomong bid'ah ya ojo kelincipen. Tauhidnya sama, murni. Apa tauhidnya? Ani'budullaha wajtanibut tauhid. Tauhid ruhaniyahmu itu ani'budullaha, budullaha, menghadapkan wajah ruh terhadap Allah, wajah Allah. Wajtanibut tauhid, tidak boleh beriman selain Allah. Udah, mulai sejak dulu begitu. Cuman syariatis yang beda syariati, karena perbuatan fisik disesuaikan dengan zamannya. Jadi baik bashar, nas, insan sama di mata hakikat, kacamata hakikat, karena melihat sang yang berperan. Itulah subhanallah, maha suci zat. Subhanalladzi, maha suci zat hidup. Itu kalau kita bicara bashar, bicara nas, bicara insan secara syar'i, yo nek maksudi dewi-dewi, artinya perbedaan pendapat. Akhirnya kalau perbedaan pendapat itu tidak ditarik ke ahad, ya nyun sewu, pecicil-pecicilan sampean. Yang biasanya pakai kunut gak suka pada orang yang gak pakai kunut. Yang biasanya tahlil gak suka orang yang tidak pakai tahlil. Sampai kapan hal ini terus begini? Lihat di Timur Tengah antara Syiah dengan Sunni. Ya Allah, Irak, Iran bagaimana? Pertumpahan darah, gak ada ujung-ujungnya. Ini di tubuh Islam sendiri, Syiah dengan Sunni. Kalau di Indonesia, ya dah, bisa hal itu terjadi. Akan perpecahan ini menjadikan tumpah darah yang disebut perang Palegrek. Bisa terjadi. Sudah ada Pak upaya untuk memecah belah ini dan dibenturkan supaya bercerai-berai umat Islam di Indonesia. Bisa jadi. Kalau Anda semuanya tidak kembali kepada Allah, mesti akan fanatik dengan benderanya masing-masing. Apalagi bentar lagi 2024 ada pilihan politik lah. Mohon maaf Pak, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Bisa jadi karena politik yang seperti ini menjadi pecah. Warga negara Indonesia bisa dipecah, bisa jadi. Makanya harus dikuatkan jenengan dengan tauhid itu. Baru kalau sudah masuk di situ, akhirnya tidak melihat insan basar atau nasnya, tapi melihat sopo pelaku nih sing dadekno tahlil ambek komat, ambek kunut. Semuanya kembali kepada Allah. Biasanya sampean pakai kunut terus mlebu masjid, iku kok kakadek kunut, hati sampean gak hasud atau gak drengki, ndak, karena sampean melihat Allahnya. Gusti Allah gak pakai kunut imami delok Allah ya gak melak kunut, sing tahlil gak pakai, sama. Damailah Indonesia, umat ini kalau sudah masuk ke ahad di situ. Oke, ada lagi?